Jadi nafsu harus dipaksa. Dan lawan daripada nafsu ini apa? Akal. Akal kita yang nafsu. Kalau akal inya memikirkan sesuatu akibat akhir, itu akal. Kalau nafsu yang dipikirkan apa yang di hadapannya, itu nafsu. Itu bedanya. Akal itu memikirkan sebab akibat akhirnya apa. Apa aja orang akhirnya tuh? Hah? Endingnya. Nah, endingnya. Endingnya yang dipikirkan akal. Tapi kalau nafsu kada, mulai awal itu sudah yang dipikirkan, yang penting yang ada di hadapan itu yang dipikirkan nafsu. Ujar guru mencontohkan nafsu lawan akal tuh kayak orang yang garing makan obat kekanakan. Kalau nafsu nya kada hendak makan obat tuh, sudah pahit liur, obat pahit pulang, kada nyaman. Tapi kalau akal nya yang dipikirkannya apa? Akan datangnya. Ya kada apa-apa pahit, yang penting akan datangnya sehat, itu akal. Orang yang garing besi pamantang, orang kena kencing manis misal, kan nyaman kalau yang manis-manis. Amun secara nafsu dah hantam terus nih, kada tahu yang penting nyaman. Nah itu nafsu. Tapi bila akal, kalau nya aku menghantam terus nih, babangat garingku, baik aku tahan supaya lekas. Sampai itu akal. Jadi bedanya akal itu tuh, mementingkan akibat akhir kalau akal. Kalau nafsu yang penting apa yang di hadapan. Menurang sudah bisa meminandui yang mana akal, yang mana nafsu, itu mau rajin beribadah. Karena kan urusan akhirat itu kalau orang melakukan gawean akhirat pasti dengan akal. Dengan akal. Tapi hendak dunia aja, urusan untuk dunia yang ada ini aja pasti dengan nafsu. Kita nih sembahyang, itu kan kada ada yang nyamannya. Makanya di dalam hadis huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Putih dengan sesuatu yang kada nyaman, makarih. Sembahyang kada nyaman, puasa itu kada nyaman, bayar nyaman, tolak ke majelis nyaman lah, kada nyaman. Ya kalau itu kan kada ada yang nyamannya. Cuman sebab akibatnya kaina nyaman, itu akal. Yang penting di dunia ini nyaman. Berzina nyaman lah, nyaman kalau minum-minuman, hiburan macam-macam, bersenang-senang, pokoknya semuaan. Kada sing sembahyangan, kada sing puasaan, cocok lawan nafsu nih, cocok lawan nafsu. Karena itu yang ada. Tapi urusan di akhirat neraka. Nah itu bedanya nafsu tadi. Nah kan bila orang sudah mengutamakan akal ketimbang nafsu, itu pasti orang mau berbuat kebaikan. Kita ini kan diberikan akal lawan nafsu Allah. Kita ini ada akal, ada nafsu. Malaikat bang kada berisi nafsu Allah, makanya baik. Binatang bang kada berisi akal, berisi nafsu. Bila kita kawa mengekang nafsu dengan akal, maka kita satu derajat bahkan lebih utama daripada malaikat. Karena ada cobaannya nafsu. Kawa mengekang nafsu itu berarti kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi bila kita bila akal kita dikendalikan oleh nafsu, berarti kita lebih buruk daripada binatang. Ujar Allah Ta'ala di dalam Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall.
mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Siapa? Orang yang dikekang akalnya oleh nafsu.